Oke, gimana cara kerja vitamin A? Kalau di mata dia khusus, gunanya ada dua. Pertama untuk transduksi sinyal. Nah, transduksi ini di persinyalan tubuh itu ada dua ya. Ada transmisi, transmisi itu artinya meneruskan sinyal dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau transduksi itu juga sama meneruskan sinyal dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi sinyalnya nanti berubah bentuk. Jadi misalnya retina kita itu mendapatkan cahaya, cahaya itu sinyal fisik. Nanti retina, di dalam retina itu kan ada sel batang dan sel kerucut, ya, sel penangkap cahaya. Nanti sel batang dan sel kerucut ini setelah menangkap cahaya, sinyalnya itu diubah menjadi sinyal listrik yang ditangkap oleh jaringan saraf, terus jaringan sarafnya akan kirim sinyal tersebut ke korteks oksipital, baru kita bisa mempersepsikan cahaya. Gitu. Nah, vitamin A itu kerjanya di dalam sel batang dan sel kerucut. Ya, jadi dokter bisa lihat di sini kalau bentuknya retina itu di paling belakang ada yang namanya retinal pigment epithelium. Retinal pigment epithelium. Retinal pigment epithelium ini merupakan epitel retina yang paling belakang dan di belakangnya itu nanti ada di sini tuh ada pembuluh darah ya. Jadi retinol dari pembuluh darah masuknya ke retinal pigment epithelium di sini. Nah, nanti di depannya ada sel batang dan sel kerucut. Sel batang gunanya untuk penglihatan pada cahaya yang redup atau malam hari dan sore hari. Sel kerucut gunanya untuk penglihatan pada siang hari atau tempat yang banyak cahaya. Nanti kalau udah nangkap sinyal, dia akan lanjutin ke sel saraf. Oke. Nah, kalau kita di zoom, gitu ya, sel batang, sel kerucut, terus ini ada retinal pigment epithelium. Ya. Jadi tadi darah akan masukin retinol ke retinal pigment epithelium. Nanti si retinol ini disimpan ya di jaringan di sel epitelnya itu dalam bentuk retinol ester. Kalau nanti mau dipakai, dia diubah ke dalam bentuk 11 cis retinal. Ya. Jadi mata itu menggunakan si retinol vitamin A dalam bentuk retinal. Jadi nanti retinalnya akan dikirim masuk ke sel batang dan sel kerucut. Nanti sel batang dan sel kerucut punya protein yang namanya opsin. Ya, ini si opsin. Ya. Nanti si 11 cis retinal bertemu dengan opsin, dia berubah jadi R. R ini namanya rhodopsin. Rhodopsin. Nah, rhodopsin ini ya pigmen yang kita gunakan untuk menangkap cahaya. Jadi nanti kalau ada cahaya, si rhodopsin ini akan terdisosiasi, lepas dari si 11 cis retinal. Karena si 11 cis retinalnya berubah struktur, jadi all-trans retinal. Jadi dari bengkok tuh dia berubah jadi lurus. Jadi proteinnya lepas. Nah, karena perubahan struktur itu nanti terjadi rangkaian reaksi yang menyebabkan depolarisasi sel, sehingga depolarisasi sel itu menghantarkan sinyal listrik ke sel saraf sampai ke korteks oksipital. Nanti all-trans retinolnya harus didaur ulang menjadi 11 cis retinal supaya bisa dibentuk kembali rhodopsin. Kalau nggak kita kesilauan gitu, nggak bisa lihat cahaya lagi. Jadi harus didaur ulang supaya rhodopsinnya ada terus. Kalau misalnya kita kekurangan rhodopsin, otomatis kita nggak bisa lihat cahaya atau cahayanya jadi buram. Gitu. Ya, makanya kalau eh, defisiensi vitamin A, gejala awal seroftalmia itu adalah rabun senja. Nah, pertanyaannya, kenapa rabun senja? Kenapa nggak rabun pagi, siang, malam? Ya, karena sel batang, afinitas retinol terhadap sel batang itu lebih rendah dibandingkan sel kerucut. Sel batang ini yang untuk melihat di sore hari tadi ya. Sel kerucut, afinitas retinolnya lebih tinggi, dan dia punya sel Muller namanya. Sel Muller ini juga bisa mengubah 11
cis retinol menjadi 11 all-trans retinol menjadi 11 cis retinol. Sehingga nanti 11 cis retinol ini masuk ke dalam sel kerucut untuk jadi 11 cis retinal dan membantu sel kerucut untuk lebih cepat membentuk rodopsin. Kenapa? Ya karena sel kerucut lebih banyak mendapatkan cahaya dibandingkan sel batang. Gitu. Kalau seandainya nanti terjadi defisiensi vitamin A, maka sel batang akan mendapatkan lebih sedikit retinol dibandingkan sel kerucut. Sehingga yang dikorbankan adalah penglihatan malam hari. Gitu. Ya. Karena si sel Muller ini dia nggak memberikan retinol ke sel batang. Dia cuma memberikan retinol ke sel kerucut aja. Jadi nanti di sel batangnya nggak dapat retinol. Oke, yang kedua, selain untuk transduksi sinyal, si vitamin A tadi berguna untuk proliferasi epitel mata. Nah, epitel mata ini kan karena mata itu sebenarnya cuma terdiri dari lensa-lensa yang terbuat dari epitel. Terus lensa itu akan memberi bentuk pada air gitu di dalam mata, gitu ya. Jadi si mata ini sangat rentan terhadap kelembapan. Jadi kalau si vitamin A gunanya untuk pertama menjaga kelembapan mata dengan meningkatkan proliferasi sel mukus dan menghambat keratinosit. Yang kedua, untuk meningkatkan sintesis glikoprotein. Glikoprotein yang mengikat air supaya mata kita itu lembab. Kalau misalnya kita kekurangan vitamin A, matanya akan menjadi kering dan jaringan tanduknya atau jaringan keratinositnya akan berproliferasi berlebihan. Sehingga matanya jadi makin kering. Dan itu menyebabkan gejala xeroftalmia. Jadi misalnya pertama kan rabun senja ya, tadi nggak ada retinol. Jadi nggak bisa mentransduksi cahaya di sel batang. Kalau makin parah, maka terjadi kekeringan. Kekeringannya pertama di konjungtiva dulu. Matanya jadi merah terus bintik-bintik. Kalau kita ngedip, berasanya kayak ada debu karena kegesek, gitu, nggak licin. Ya. Kalau makin parah, nanti muncul bitot spot. Ini tanda proliferasi keratin, gitu ya. Pembentukan jaringan tanduk, kayak gitu. Ada bintik-bintik. Bitot spot namanya. Kalau misalnya makin kering, maka terjadi kekeringan kornea. Berarti ini matanya udah kering banget. Nanti korneanya bintik-bintik. Nah, sel mukus atau jaringan sel goblet, itu selain ngeluarin mukus, dia juga ngeluarin sekretori imunoglobulin A. Jadi kalau defisiensi vitamin A, defisiensi juga sekretorik imunoglobulin A-nya. Udahlah matanya kering, gampang lecet, terus defensif mekanismenya jadi rusak karena nggak ada imunoglobulinnya. Jadi nanti gampang infeksi, jadi gampang bikin ulkus kornea, kegesek, luka, terus infeksi. Jadinya ulkus kornea. Ya, kalau ulkus korneanya luas, sembuhnya jadi jaringan parut. Jaringan parut nanti menyebabkan korneanya nggak bisa tembus cahaya, terus lama-lama terjadi degenerasi fundus optikusnya, kayak gitu. Jadi seroftalmic fundus, gitu. Ya, jadi vitamin A itu gunanya defisiensinya sesuai dengan gejalanya. Nah, kalau terhadap metabolisme yang lain, vitamin A ini berperan untuk metabolisme zat besi, gitu. Jadi, kondisi defisiensi vitamin A akan menyebabkan tubuh kita mengalami salah paham, ya, akan mengalami tubuhnya akan merasa kelebihan zat besi. Jadi, vitamin A ini akan meningkatkan ekspresi protein-protein yang muncul akibat kelebihan zat besi, yaitu IRP2 dan hepcidin. Sehingga menyebabkan tubuh merasa kelebihan zat besi walaupun zat besinya sedikit. Protein yang namanya hepcidin akan menyebabkan sekwestrasi zat besi di jaringan limfatik. Di jaringan retikuloendotelial. Jadi akan menyimpan besi di dalam hati, limpa, sama di dalam makrofag. Sehingga besinya itu nggak bisa
dibawa ke bone marrow. Akibatnya nanti kadar besi ditransferin dan kadar serum besi akan menurun. Jadi nanti kelihatan seperti seolah-olah anemia defisiensi besi. Gitu. Ya, orangnya jadi anemia. Nah, biasanya ini seringnya terjadi di ibu hamil, karena di ibu hamil kadar hepcidin ini juga meningkat. Jadi kita bisa bantu ibu hamil dengan nambahin vitamin A kalau misalnya terbukti defisiensi vitamin A, atau suruh makan makanan sumber vitamin A yang lebih banyak. Ya, jadi kalau udah dikasih suplementasi zat besi, terus HB-nya nggak naik-naik, jangan-jangan terjadi kondisi defisiensi vitamin A. Gitu. Vitamin A ini juga diduga, penelitiannya diduga berkecimpung di dalam jaringan imun, ya, terutama sistem imun yang tidak spesifik, ya, barier tubuh sama sekretori imunoglobulin A. Jadi kalau misalnya vitamin A itu akan menjaga kelembapan epitel dimanapun, termasuk di saluran cerna. Jadi kalau epitelnya lembab, epitel itu nggak gampang pecah-pecah, nggak gampang retak-retak kayak tanah kering gitu ya, sehingga bakteri itu tidak gampang untuk menembus jaringan epitel. Jadi kulit nggak gampang kering, nggak gampang pecah-pecah, begitu juga jaringan epitel usus. Ya, kalau misalnya defisiensi vitamin A, itu akan menyebabkan barrier tubuhnya gampang rusak, jadi gampang infeksi kulit, kulitnya kering, gitu ya. Terus jaringan ususnya juga gampang infeksi bakteri, jadi gampang diare. Ya. Yang kedua, diduga vitamin A ini juga berperan dalam memodulasi sel imun yang adaptif, sehingga mengurangi kejadian autoimun. Jadi biasanya sering digunakan untuk penyakit-penyakit autoimun kulit gitu ya, kayak psoriasis atau SJS ataupun SLE gitu. Tapi sejauh ini yang paling mantap bukti ilmiahnya adalah untuk diare, terutama kalau diarenya disebabkan oleh virus, terutama virus measles. Jadi biasanya dikasih suplementasi vitamin A kalau ada infeksi campak gitu, ya. Oke. Untuk vitamin A sampai di sini ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Vitamin D. Nah, vitamin D yang dokter perlu hafal, benar-benar hafal adalah nama vitamin D. Karena nama vitamin D ini bisa ditulis nama kimianya, bisa ditulis namanya pakai huruf gitu ya. Vitamin D itu ada dua bentuk. Ada vitamin D dari tumbuhan, namanya ergocalciferol atau vitamin D2. Ada vitamin D dari hewan, termasuk manusia, namanya cholecalciferol. Jadi kalau vitamin D2 dibentuk dari ergosterol, ergosterol ini biasanya ada di tumbuhan, terutama jamur. Kalau kena sinar matahari, jamur ini bisa mengubah ergosterol ini jadi ergocalciferol. Nah, kalau hewan, kita punya kolesterol. Ini juga sama, kalau kena sinar matahari, si kolesterol ini bisa diubah jadi vitamin D3, namanya cholecalciferol. Ya, atau di buku-buku kadang-kadang nggak dipakai kata-kata kolenya, jadi langsung calciferol. Gitu. Jadi kalau ditanya bahan baku vitamin D, jawabannya adalah kolesterol, bukan sinar matahari. Nah, vitamin D ini paling banyak di ikan, karena ikan ini selain dia makan alga yang bisa memproduksi vitamin D, dia juga memproduksi vitamin D. Jadi ikan, minyak ikan, hati ikan itu paling banyak kadar vitamin D-nya. Ikan juga adalah makhluk hidup yang nggak bisa berteduh di bawah pohon, nggak bisa ngadem, jadi dapat sinar matahari hampir 24 jam. Ya. Terus makanan-makanan lain kayak keju, susu, atau orange juice, atau makanan-makanan sereal pada umumnya itu difortifikasi sama vitamin D. Gitu ya, kadang-kadang minyak goreng juga ada yang pakai vitamin D. Nah, jadi vitamin D ini bukan vitamin yang esensial sifatnya. Ya, vitamin A juga, karena dia bisa dibikin sama tubuh kita. Jadi, vitamin D nanti asalnya ada dua. Kalau kita makan makanan, kayak kita makan jamur atau kita makan misalnya ikan atau lauk-lauk gitu, nanti di dalam usus vitamin D ini akan diserap sama usus dalam bentuk kilomikron.
Jadi nanti masuknya dalam bentuk lipoprotein. Lipovitamin D ini maksudnya lipoproteinnya itu kilomikron. Ya. Vitamin D2 dan vitamin D3-nya masuk ke dalam sirkulasi darah dalam bentuk kilomikron. Nah, kalau ada kolesterol di kulit terus kena sinar UVB, ini ingat, sinar mataharinya harus UV yang B. Matahari itu ada 3, ada A, ada B, ada C. Kita cuma ambil yang B. Sinar UVB ini akan mengubah 7 dehidrokolesterol jadi vitamin D3. Ya, nanti dibawanya bukan sama kilomikron, dibawanya sama vitamin D binding protein. Namanya DBP. Ya. Vitamin D2 dan D3, baik dalam bentuk kilomikron atau vitamin D binding protein, semuanya akan pergi dulu ke hati. Nanti di hati, dia mengalami hidroksilasi. Dihidroksilasi dengan enzim namanya 25 hidroksilase. Jadi dihidroksilasi di atom karbon ke-25. Namanya nanti jadi 25OH kalsiferol atau 25OH vitamin D3. Mau dia vitamin D2 dihidroksilasi juga tetap jadinya 25OH kalsiferol. Jadi jangan bingung. Semua vitamin D2 itu nanti ujung-ujungnya jadi 25OH kalsiferol. Ya, bisa namanya 25OH kalsiferol, kalau tulisan kimianya jadi 25 dalam kurung OHD3. Gitu ya. Nama lainnya adalah kalsidiol. Atau ada juga buku yang bikin namanya alpha kalsidiol. Bodoh amat, sama aja. Ya. Nanti si kalsidiol ini, dia akan beredar di dalam darah dalam bentuk berkaitan dengan vitamin D binding protein. Ya, kalsidiol adalah kadar vitamin D yang paling banyak di tubuh manusia dan paling banyak beredar di dalam darah. Bentuknya kalsidiol. Jadi kalau kita periksa darah ke Prodia, mau tahu kadar vitamin D, yang diperiksa adalah kadar kalsidiol. Ya, yang diperiksa itu 25OHD3. Oke. Ya, ingat D2 namanya ergokalsiferol, D3 namanya kolekalsiferol, semuanya masuk ke hati, di hati diubah menjadi kalsidiol atau 25OH D3 atau 25OH kalsiferol. Oke. Nah, kalau suatu hari kita lagi membutuhkan vitamin D3, kita membutuhkan vitamin D, maka nanti seluruh kalsidiol akan masuk ke dalam ginjal. Jadi nanti ginjal akan mensintesis vitamin D yang aktif. Nanti dihidroksilasi lagi di atom pertama, atom karbon pertama, sama enzim yang namanya 1-alfa hidroksilase. Ya. Nanti namanya jadi 1,25 dihidroksi vitamin D3. Ya, atau nama lainnya namanya kalsitriol. Ya. Kalsitriol ini adalah satu-satunya bentuk vitamin D yang aktif. Jadi apapun kata-katanya, nanti kalau ditanya vitamin D yang aktif, maka namanya adalah kalsitriol atau 1,25 dihidroksi vitamin D3. Asalnya dari ginjal. Oke, ya kalau nggak salah dokter baca di buku, banyak sel lain yang bisa juga mengaktifasi vitamin D3. Ya, jadi kalsitriol. Tapi secara umum, organ utamanya adalah ginjal. Gitu ya. Jadi jangan terpaku sama hal-hal yang lain. Nanti soalnya nggak sesulit itu. Ya, soalnya yang normal-normal aja. Nah, baru nanti kalsitriol bisa berikatan dengan reseptor vitamin D yang ada dimanapun di tubuh kita. Baik itu di jantung, di sel otot lurik, di usus, di tulang, di sel imun, di mana-mana. Ya gitu ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang bingung? Oke. Kalau tidak ada yang bingung, kita lanjutkan. Ya. Mekanisme atau tujuan tubuh kita membuat vitamin D. Nomor satu dan yang paling nomor satu adalah untuk menjaga kadar kalsium ion di dalam darah. Kalsium ion yang dimaksud itu adalah Ca+,
plus 2 di dalam darah. Ya. Jadi kalau kadar ion kalsium di dalam darah rendah, maka hormon kelenjar paratiroid akan mendeteksi hal tersebut dan mengeluarkan hormon paratiroid. Hormon paratiroid akan menjadi sinyal bagi ginjal untuk merekrut kalsidiol dan mensintesis kalsitriol. Jadi nanti ginjalnya akan ngambil 25 OH D3 diubah jadi 1,25 OH D3. Jadi diubah kalsidiolnya jadi bentuk aktifnya si kalsitriol. Nanti si hormon paratiroid sama si vitamin D dua-duanya akan pergi pertama ke tubulus ginjal dulu. Nanti dia akan menyerap kalsium dari urin dimasukin ke dalam darah. Sehingga kalsium darah naik. Yang kedua, dia akan pergi ke tulang, dia akan ngeluarin kalsium dari tulang. Ingat, kalsium tidak ada depositnya, jadi ada pool kalsium di tulang dan di gigi, yang dikeluarin yang dari tulang. Jadi tulangnya kropos, kalsiumnya masuk ke dalam darah. Yang terakhir, dia pergi ke usus, nanti di usus dia menciptakan reseptor kalsium yang cuma bisa ngangkat kalsium doang secara selektif, sehingga penyerapan kalsium meningkat. Jadi kalsium di dalam darahnya langsung tiba-tiba naik tinggi. Kayak gitu. Jadi kalau dokter tanya, atau ditanya di soal, apa kerja vitamin D? Maka kerjanya adalah meningkatkan kalsium ion di dalam darah. Ya, tidak boleh dalam kondisi apapun dokter menjawab gunanya untuk menguatkan tulang. Ya, mohon maaf nih, jangan sampai dijawab menguatkan tulang. Ya, karena vitamin D itu sebenarnya ngeluarin kalsium dari tulang untuk masuk ke dalam darah. Ya, ini ada tulisannya PTH and calcitriol stimulate resorption of calcium ion from bone. Artinya kalsium tulangnya dibongkar, dimasukin ke dalam darah. Jadi dia tidak menguatkan tulang. Ya. Nanti di usus ya, dia punya reseptor di DNA usus. Nanti DNA usus kalau kena vitamin D, dia akan membentuk reseptor yang namanya kalbindin. Jadi reseptor mineral di usus itu unik sifatnya. Jadi seluruh mineral itu akan masuk di dalam reseptor yang tidak spesifik dalam kondisi normal. Jadi kalau si kalsium mau masuk, dia harus bersaing sama mineral yang lain. Kecuali kalau ada vitamin D. Kalau ada vitamin D, maka kalsium punya red carpet. Jadi dia punya reseptor yang cuma bisa ngangkat kalsium namanya kalbindin. Sehingga penyerapan kalsium akan sangat meningkat. Gitu ya. Nah, karena mekanisme vitamin D yang begitu tajam meningkatkan kadar kalsium di dalam darah, maka nanti kadar kalsium itu akan meningkat di dalam serum, kadar kalsium ion itu akan meningkat melebihi ambang deteksi dari kelenjar tiroid. Nanti kelenjar tiroid ada sel yang namanya sel C, sel chief namanya, sel chief kelenjar tiroid, itu akan mendeteksi kalau kadar kalsiumnya tinggi. Nanti dia akan ngeluarin hormon namanya kalsitonin. Nanti kalsitonin berkebalikan dengan hormon paratiroid dan vitamin D. Tugasnya adalah menurunkan kadar kalsium ion dari dalam darah untuk dimasukin kalsium ionnya ke dalam tulang. Sehingga terjadi mineralisasi tulang. Gitu. Jadi vitamin D itu sebenarnya secara langsung dia mengeluarkan kalsium dari tulang ke darah. Tapi karena ada efek-efek lain seperti reabsorpsi kalsium di usus dan di urin, kadar kalsium itu akan melonjak tinggi sehingga menstimulasi kalsitonin. Jadi secara tidak langsung meningkatkan mineralisasi tulang secara tidak langsung. Ya, tapi yang sebenarnya meningkatkan mineral tulang itu adalah kalsitonin, bukan vitamin D. Kayak gitu ya. Jadi dokter nggak boleh jawab, nanti kalau ada pilihannya, cara kerja vitamin D pada tulang, terus dokter jawab meningkatkan kalsium tulang. Nanti itu salah pasti jawabannya. Karena yang meningkatkan kalsium tulang itu kalsitonin, bukan vitamin D. Ya. Nah, kalau defisiensi vitamin D yang terjadi adalah
tulang keropos memang. Jadi nanti penyakitnya namanya rakitis atau rickettsia kalau tulangnya lagi bertumbuh, jadi osteopenia atau osteoporosis kalau tulangnya udah tua. Ya. Jadi nanti mineralisasi tulangnya akan menurun karena asupan vitamin D kurang, penyerapan kalsium dari usus akan menurun. Jadi otomatis ada gangguan mineralisasi tulang juga gitu. Tapi kalau efek langsungnya sebenarnya bukan untuk meningkatkan kalsium tulang gitu ya. Jadi kalau misalnya kadar kalsium dalam darah itu nggak pernah tinggi, ya kalsitoninnya nggak keluar. Jadi tulangnya nggak mengalami mineralisasi gitu. Nah, oke. Terus selanjutnya, status vitamin D di dalam tubuh itu ditentukan dari kadar kalsidiol. Ya, ini saya tadi sudah bilang. Kadar kalsium, kadar vitamin D di dalam darah itu kita pakai satuannya nanogram per mililiter. Ini satuan standar di Asia. Ada satuan lain yang namanya nanomol per liter, ini untuk di Amerika sama di Eropa. Jadi kalau dokter pakai di Prodia gitu ya, Lab, nanti satuannya nanogram per mililiter. Yang kita pakai sebagai klasifikasi defisiensi di Indonesia adalah yang vitamin D Council. Ya, jadi di bawah 20 nanogram per mililiter. Bukan IOM. IOM itu di bawah 12. Gitu. Oke. Kalau defisiensi, nanti perbedaan klinisnya akan berbeda dengan yang insufisiensi, tapi yang insufisiensi sama yang optimal biasanya dia nggak berbeda. Defisiensi sama nggak defisiensi doang yang berbeda. Ini udah banyak penelitian nih. Kalau misalnya defisiensi, dalam kondisi orangnya tidak sakit atau tidak ada gejala, maka dikasih vitamin D-nya yang pelan. Dikasih 10.000 IU per minggu selama 6-12 minggu, sampai dia kadarnya naik di optimal. Atau bisa dikasih single dose 100.000 IU per bulan. Berapa lama? Biasanya sekitar 1-2 bulan baru bisa naik setinggi ini, sampai optimal. Ya. Kalau orangnya lagi sakit, misalnya lagi infeksi paru-paru atau lagi COVID kayak gitu, dikasihnya 5 kali lipat dari ini. 50.000 IU per minggu atau 500.000 IU per bulan. Jadi single dose 500.000 IU. Gitu. Kondisi yang dapat menyebabkan defisiensi vitamin D, yang pertama adalah orang yang CKD. Jadi kalau misalnya dia sudah end stage renal disease, karena dia ginjalnya udah mengalami fibrosis gitu ya, jadi mengecil, kemampuan sintesis vitamin D-nya berkurang. Yang kedua, orang yang jaringan lemaknya terlalu banyak, misalnya orang obes sama ibu hamil, ya. Karena vitamin D ini akan larut ke jaringan lemak sehingga di dalam darah kadarnya akan sedikit gitu. Jadi dia akan tersebar terperangkap di jaringan lemak. Jadi ibu hamil itu gampang kalau obesitas atau naik berat badannya tinggi, gampang defisiensi vitamin D. Yang keempat, ini yang paling umum yang menyebabkan orang banyak defisiensi vitamin D adalah faktor sosiokultural dan geografis. Ya, misalnya kalau negara muslim gitu ya, karena pakai bajunya baju tertutup, permukaan muka yang terkena sinar matahari sedikit, jadinya defisiensi. Terus tren untuk menggunakan payung atau menggunakan sunscreen bikin defisiensi. Ya, secara geografis kalau musim hujan atau misalnya negaranya dapat sedikit sinar matahari, ya akan gampang bikin defisiensi. Gitu ya, misalnya tinggalnya di Antartika gitu misalnya. Atau di gunung gitu. Ya, atau misalnya kerjanya PPDS gitu ya, pergi sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam. Ya, alamat defisiensi vitamin D. Nah, ini faktor-faktor yang nanti mungkin dokter bisa ditanya kalau misalnya diwawancara tentang vitamin D. Ya, apa yang menyebabkan orang apa yang mempengaruhi seseorang untuk mengalami defisiensi sintesis vitamin D? Pertama, warna kulit, ya. Karena melanosit itu akan menghambat radiasi sinar UV untuk nyampe ke kolesterol. Jadi makin negro, makin lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan vitamin D yang cukup. Yang kedua, posisi dan
luas permukaan tubuh yang terkena paparan sinar matahari. Jadi paling bagus itu badan kita sama matahari itu harus 90 derajat, membentuk sudut 90 derajat. Jadi kalau mataharinya di arah jam 10, maka kita harus juga tiduran dengan miring gitu ya. Tidurannya jangan terlentang, datar di tanah gitu. Kalau misalnya mataharinya jam 12, nah kita boleh tuh terlentang di jalan gitu ya. Jadi tinggi serapan sinar mataharinya. Ya, tapi nggak harus terlentang di jam 12 juga. Jadi kalau kayak gini ya, kalau kita tiduran gitu, maka 42 menit nih contohnya orang orang muda. Kalau kita berdiri tegak lurus terhadap matahari, ya jadi 4 kali lipat lebih lama karena sinar matahari yang nyerap lebih dikit. Nah, kalau orang tua, faktor usia, enzim-enzim untuk membentuk vitamin D-nya akan berkurang. Jadi lebih lama juga membentuk sinar vitamin D-nya dari sinar matahari. Jadi orang tua berjemurnya harus lebih lama. Kayak gitu. Sama luas permukaan tubuh yang terpapar matahari. Kalau dia cuma pakai celana pendek doang, 7 menit bisa 6 kali lipat lebih cepat kalau dibandingkan muka sama tangan ya. Kalau misalnya kayak pakai baju uh, pakai baju tertutup gitu ya, cuma kelihatan tangan sama muka, atau pakai jaket gitu ya, naik motor gitu ya, itu juga cuma 12%, jadi dapat sinar matahari dikit banget. Nah, sinar UV punya ciri khas tidak bisa menembus kaca atau plastik gitu ya. Jadi tidak boleh terhalang apapun untuk membentuk vitamin D. Jadi kalau misalnya kita shading, misalnya dokter eh, di dalam kaca mobil gitu ya, berjemur kena sinar matahari, kena panasnya, tapi sinar UVB-nya itu nggak bisa tembus. Yang tembus itu UVA sama UVC-nya. Jadi nggak bisa membentuk vitamin D. Bahkan kalau misalnya langitnya lagi berawan atau berasap, itu juga sinar UV-nya akan berkurang. Gitu. Sama nggak bisa menembus sunscreen. Ya namanya juga sunscreen ya. Yang terakhir adalah sinar UV itu punya indeks ketajaman sinarnya. Kita bilang namanya UV index. Untuk membentuk vitamin D, UV index itu nggak boleh terlalu kecil. Nggak cukup untuk menembus melanosit. UV indeksnya optimalnya antara 3 sampai 5. Kalau udah di atas 5, ini udah berbahaya dan berpotensi karsinogenik. Jadi disarankan 3 sampai 5. Jadi dokter bisa lihat, kalau misalnya kulit orang Indonesia itu antara yang ini ya, yang tengah sini sawo matang, yang easily burn nih kuning langsat. Kalau yang agak coklat itu yang rarely burn, rapidly tan. Jadi waktunya antara 15 sampai 40 menit tergantung warna kulitnya. Ya, jadi nggak perlu lama-lama jemurannya. Nah, kapan mesti berjemur? Lihat nih, Indonesia di jam 10 pagi. Jadi kalau di Pulau Jawa jam 10 pagi UV indeksnya sudah 3 sampai 5. Udah kuning nih. Ya antara jam setengah 10 sampai jam 10. Kalau dokter jemurannya jam 7 pagi, maka seluruh Pulau Jawa, Indonesia Barat sama Tengah itu hijau semua. Kalau hijau, nanti UV indeksnya di bawah 2. Ini nggak akan bisa membentuk vitamin D. Apalagi jalan paginya setelah selesai sholat subuh, itu ya udahlah. Nanti tunggu jam 10 baru bisa dapat vitamin D ya. Kalau misalnya jalannya dari jam 6 ke setengah 7 ya udah halau-halam nggak dapat lah vitamin D-nya. Gitu. Ya. Biasanya Indonesia Tengah itu lebih cepat 1 jam untuk naik sinar UV indeksnya. Makin ke timur, makin lebih cepat sinar UV itu lebih cepat tajam gitu. Jadi kalau jam 10 WIB itu setara dengan jam 9 WITA, setara dengan jam 8 WIT gitu. Oke. Nah, vitamin D ini terkenal juga untuk vitamin yang antimikroba. Jadi zaman dulu sebelum ditemukan rifampicin dan isoniazid, untuk mengobati TBC digunakan minyak ikan kod karena mengandung vitamin D. Jadi setelah diteliti, ternyata vitamin D di dalam sel kita itu bisa menghasilkan namanya protein antimikrobial, namanya cathelicidin LL37. Ya ini suka ditanya. Ya, cathelicidin LL37 ini dia cukup aktif terhadap
berbagai virus dan terhadap bakteri Mycobacterium, ya. Jadi dapat digunakan untuk meningkatkan atau menghindari dari infeksi, ya. Baik itu infeksi paru-paru atau infeksi luka operasi yang saat ini lumayan bagus evidence base-nya. Terus eh, si vitamin D juga memodulasi sistem imun, terutama eh, sel imun adaptif, ya. Jadi meningkatkan pengenalan sel imun terhadap diri sendiri. Jadi self recognition gitu. Kalau misalnya defisiensi vitamin D, itu sering mengalami false positive tes dsDNA, ANA dan dsDNA. Jadi bikin alergi dan bikin hipersensitivitas sama bikin pseudo autoimun gitu. Jadi kalau misalnya ada orang muda yang dulunya nggak pernah sakit kulit dan lain-lain, waktu dites dsDNA-nya positif, biasanya kita akan cek juga kadar vitamin D-nya. Nanti kalau dia defisiensi, kita akan ulang, terus baru dicek ulang dsDNA sama anaknya. Gitu. Karena banyak kejadian false positif. Oke, nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang bingung? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya dok. Nah, vitamin E dan vitamin K ini dia lebih simpel dan lebih sedikit soalnya. Jadi kalau misal ditanya jarang-jarang dan biasanya pertanyaannya monoton. Kalau vitamin E ini adalah senyawa fenolik. Senyawa fenolik itu dia punya cincin, cincinnya disebut dengan cincin fenolik. Cincin fenolik ini nanti bisa mengikat gugus metil. Semakin banyak gugus metilnya, semakin tinggi kapasitas antioksidannya. Nah, selain cincin fenolik, dia punya ini ikatan rantai karbon berulang, isopren, sama seperti vitamin A. Nah, yang bikin sifat antioksidan dari vitamin E adalah cincin fenoliknya. Jadi vitamin E ini di dalam tubuh kita berfungsi sebagai vitamin antioksidan yang larut lemak, gitu. Vitamin E ada dua bentuk, ada yang namanya tokoferol, ada yang namanya tokotrienol. Tokoferol secara umum kapasitas antioksidannya lebih tinggi, lebih kuat dibandingkan tokotrienol. Tapi dia susah untuk di metabolisme dan susah untuk didaur ulang, susah untuk diekskresi. Jadi gampang toksik gitu. Tokotrienol lebih mudah di metabolisme, tapi kapasitas antioksidannya lebih rendah. Ya, secara umum vitamin E itu dapat didapatkan dari seluruh minyak yang ada di muka bumi, baik minyak nabati ataupun minyak hewani. Apalagi sekarang rata-rata minyak goreng udah difortifikasi sama vitamin E, gitu. Dari seluruh bentuk vitamin E yang paling banyak di alam adalah alpha tocopherol, ya. Semua vitamin E yang kita makan, kalau misalnya kita makan dalam bentuk beta, gamma, atau theta tocopherol, nanti di hati akan dikonversi di alpha tocopherol, kayak gitu. Nah, jadi kalau dilihat vitamin E, kalau dimakan, nanti dia akan masuk dari usus
dalam bentuk kilomikron, di hati dikonversi menjadi alfa-tokoferol. Nanti alfa-tokoferolnya dibawa sama VLDL. Jadi nggak ada protein pembawa khusus seperti si vitamin A dan vitamin D. Gitu. Mekanisme kerjanya adalah sebagai antioksidan yang ada di jaringan lemak. Jaringan lemak itu di mana posisinya? Misalnya di dalam LDL atau di membran sel kulit. Bukan membran sel kulit sih. Membran sel seluruh sel. Ya, di kulitnya sel gitu. Nanti kalau misalnya membran sel itu kan bagian terluar dari sebuah sel. Kalau misalnya selnya kena senyawa radikal bebas, maka yang pertama kali mendetoksifikasi si radikal bebas itu adalah vitamin E. Jadi kalau misalnya contoh kena sinar UV gitu ya kulitnya, nanti vitamin E akan menetralisir sinar UV itu biasanya kenanya ke air. Air itu nanti jadi peroksida. Nanti si vitamin E akan menetralisir si peroksida itu, terus si vitamin E-nya berubah jadi vitamin E radikal. Ya, vitamin E radikal ini susah untuk dimetabolisme. Jadi dia didaur ulang sama temennya namanya vitamin C. Jadi nanti di bagian yang pertemuan antara sitoplasma dengan membran sel, ada vitamin C atau ada enzim-enzim antioksidan yang lain akan bekerja sama untuk mendaur ulang vitamin E. Gitu ya. Nah, vitamin E sampai sekarang itu sudah nggak diteliti lagi, jarang banget penelitiannya, karena sulit untuk diberikan dosis tinggi. Kalau misalnya vitamin E diberikan dosis tinggi, maka dia akan menumpuk dalam bentuk vitamin E radikal, karena dia susah untuk dimetabolisme. Gitu. Jadi akan bikin efek samping, karena vitamin E radikal sifatnya radikal juga seperti radikal bebas. Kayak gitu. Ini berbeda dengan vitamin antioksidan yang lain seperti vitamin C. Karena vitamin C gampang untuk dimetabolisme. Kalau misalnya jumlahnya banyak, nanti dia akan diubah jadi dihidroaskorbat, terus jadi oksalat. Itu bisa dibuang dari urin. Kalau vitamin C susah. Kalau vitamin E susah. Nah, sejauh ini, vitamin E gunanya untuk menghambat kondisi stres oksidatif. Kalau di dalam LDL, dia bisa menghambat aterogenesis. Jadi nanti kalau dokter lihat, di suplemen omega 3 atau suplemen minyak esensial ya, misalnya kayak minyak sayur atau misalnya kayak minyak ikan gitu ya, biasanya ditambahin vitamin E. Karena dia sinergi kerjanya dengan minyak-minyak yang tidak jenuh untuk menurunkan LDL, kolesterol, sama untuk menghambat aterogenesis. Ya, jadi menghambat LDL-nya teroksidasi supaya tidak membentuk sel busa. Terus dia juga bisa menghambat oksidasi jaringan ikat. Makanya sering dipakai untuk peremajaan kulit supaya kulitnya nggak gampang keriput. Ya, karena kalau misalnya sinar UV kena ke kulit, ya kulitnya jadi gampang keriput gitu. Atau di mata, matanya jadi katarak. Ya, lensanya mengalami stres oksidatif. Nah, kalau tokotrienol ini dulu bisa digunakan untuk menghambat sintesis kolesterol, ya, untuk menghambat HMG-CoA reduktase kalau orangnya nggak bisa menggunakan statin atau obat kolesterol lainnya. Jadi biasanya bisa digunakan niacin atau vitamin E, gitu. Nah, vitamin E kalau defisiensi itu jarang banget terjadi, kecuali kalau dia ada gangguan genetik, nggak bisa membentuk atau mengkonversi alfa tokoferol, semua tokoferol jadi alfa tokoferol, atau dibilangnya tokoprotein. Dan makanannya karena ada makanan di seluruh makanan yang berminyak, ya, jadi biasanya nggak defisiensi. Nah, kalau misalnya dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, alfa tokoferol itu bisa mengganggu aktivitas dari vitamin K. Jadi bisa bikin perdarahan akibat defisiensi vitamin K. Kayak gitu. Ya, kalau vitamin E itu antagonisnya nanti vitamin K. Nah, kalau vitamin K, yang penting dokter hafal adalah nama vitaminnya dan fungsi vitaminnya. Nggak penting yang lain-lain ya. Vitamin K ada 3, ada vitamin K1, K2, dan vitamin K3 atau vitamin K sintetik.
Vitamin K1 namanya filoquinone. Filoquinone ini asalnya dari sayuran-sayuran hijau. Ya. Vitamin K2 namanya menaquinone. Menaquinone ini diproduksi sama bakteri flora usus. Ya, jumlahnya sedikit. Nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Makanya menaquinone ini sering dibuat jadi suplemen. Jadi dibiarkan bakteri terus diekstrak vitamin K2-nya. Namanya menaquinone MK7. Vitamin K3 ini vitamin K sintetik namanya menadiol. Ini yang biasa kita suntik ke bayi kalau misalnya bayi baru lahir. Nah, kalau perjalanan vitamin K ini sama kayak vitamin E, masuk dalam bentuk kilomikron, terus di hati dia disimpan di jaringan lemak dan dikeluarkan dalam bentuk VLDL. Jadi numpang kilomikron dan VLDL, benar-benar numpang sama lemak. Jadi nggak ada protein transport khusus. Fungsi dari vitamin K. Vitamin K ini bekerja sama mencari asam aminoglutamat pada sebuah protein, kemudian menyebabkan asam aminoglutamat itu bisa mengikat kalsium. Jadi ada beberapa protein yang memiliki residu asam aminoglutamat dan cuma aktif kalau asam aminoglutamatnya mengikat kalsium. Itu. Jadi salah satunya adalah protein faktor pembekuan darah. Jadi ada nanti yang namanya vitamin K atau calcium dependent factor. Artinya ini faktor pembekuan darah yang untuk aktivasinya membutuhkan vitamin K karena dia harus mengikat kalsium. Ya, yaitu faktor 2, 7, 9, 10. Nah, ini harus hafal nih. 2, 7, 9, 10. Namanya vitamin K dependent factor. Kalau defisiensi otomatis bikin penyakit perdarahan akibat defisiensi vitamin K. Hemorrhagic disease of newborn kalau misalnya bayinya lupa disuntik. Oke. Nah, yang menyebabkan perdarahan ini biasanya terutama vitamin K1. Makanya dokter kadang-kadang sering dengar kalau orang-orang yang pakai pengencer darah kayak warfarin atau heparin atau antikoagulan dilarang untuk makan sayuran hijau. Kenapa? Karena sayuran hijau punya vitamin K. Ya, jadi dia prokoagulan soalnya. Oke, yang berikutnya adalah vitamin K2. Sebaliknya, vitamin K2 lebih banyak aktivitasnya di pembuluh darah sama di tulang. Jadi biasanya disandingkan dengan suplemen penyakit jantung atau disandingkan dengan suplemen untuk pembentukan tulang kayak vitamin D gitu. Jadi kalau di pembuluh darah di arteri itu ada namanya MGP, matriks gelap protein. Nanti si MGP ini bisa mengikat kalsium supaya arterinya atau pembuluh darahnya nggak mengalami kalsifikasi. Kalau di tulang, nanti vitamin K2 ini mengaktifasi protein yang namanya osteokalsin. Osteokalsin ini juga sama, mengendapkan kalsium di tulang supaya tulangnya jadi kuat. Gitu. Jadi ibaratnya nih, kalau dokter mau bikin tulang yang kuat, nomor satu cetakannya harus ada proteinnya dulu. Protein itu akan menyumbang osteoblast sama osteokalsin. Jadi nanti ada sel tulangnya dulu nih. Nah nanti kofaktor-kofaktor untuk mengendapkan tulang itu biasanya mineral. Misalnya kayak selenium, silikon, dan lain-lain. Ya. Terus lemnya yang melekatkan kalsium dan kristal-kristal mineral itu ke sel tulang itu biasanya elastin, kolagen gitu. Nanti baru ada kristalnya, ya. Nah, yang untuk mengendapkan kristalnya vitamin K. Gitu. Jadi kalau misalnya cuma makan vitamin D sama kalsium doang, tapi nggak cukup makan protein atau nggak makan yang lain-lain, ya tulangnya nggak nambah-nambah. Jadi nggak bisa fokus cuma makan vitamin D doang. Nah, ini cara kerja vitamin K. Vitamin K itu masuk dalam bentuk vitamin K quinone. Dia aktifnya namanya vitamin K dihidroquinone. Nanti kalau dia udah aktif dalam bentuk dihidroquinone, dia akan mengkarboksilasi residu asam aminoglutamat
Sehingga nanti asam aminoglutamate bisa mengikat kalsium. Nah, nanti baru dia bisa aktif proteinnya. Nanti kalau dia udah bekerja, dia akan jadi vitamin K epoxide namanya. Vitamin K epoxide ini nanti didaur ulang lagi jadi vitamin K dihidroquinone. Nah, proses daur ulangnya ini yang dihambat sama warfarin atau antagonis vitamin K. Termasuk di situ vitamin E. Jadi kalau vitamin K epoxide-nya nggak bisa berubah jadi vitamin K dihidroquinone, ya orangnya akan mengalami seolah-olah defisiensi vitamin K. Gitu. Nanti jadi perdarahan. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang bingung? Nah, ini sedikit tentang radikal bebas dan oksidan ya. Jadi yang namanya radikal bebas itu adalah segala sesuatu yang mengoksidasi sebuah molekul di dalam sel sehingga molekul itu menjadi teroksidasi atau rusak kayak gitu. Molekul oksidasi itu ada dua berdasarkan kekuatan oksidasinya. Ya, ada yang namanya radikal bebas, ada yang namanya oksidan bukan radikal. Kalau radikal bebas ini yang paling berbahaya karena dia cuma kurang satu elektron di atom terluarnya, sehingga dia kapasitas oksidasinya sangat tinggi. Kalau yang oksidan bukan radikal, nanti kalau dia bereaksi sesama oksidan bukan radikal, dia akan membentuk radikal bebas. Jadi ini pencipta radikal bebas. Contohnya yang paling ditakuti dalam badan kita adalah logam transisi. Ya, misalnya kayak besi dan tembaga, terus aluminium, kayak gitu-gitu ya. Timbal, nah, logam-logam berat. Kalau di dalam sel yang alami, ada yang namanya reaktif oksigen spesies. Ini hasil metabolisme tubuh manusia. Ini juga sama, reaktif oksigen spesies, atau sekarang dibagi ada reaktif nitrogen spesies. Kalau dulu semua pukul rata mengandung nitrogen, dibilangnya juga reaktif oksigen spesies. Ada yang radikal, ada yang non-radikal. Kalau radikal, dokter bisa lihat ditandain sama titik-titik. Gitu. Artinya kurang satu elektron. Gitu ya. Yang radikal biasanya sering diproduksi sama mitokondria itu adalah superoksida, hidroksil radikal, hidroksi peroksida, sama nitrit oksida. Ini yang sering diproduksi. Yang non-radikal yang paling sering kita produksi adalah peroksida, klorin, hipochloric acid. Kalau yang dari paparan luar, ozon biasanya. Kena ozon dari AC atau misalnya dari apa air purifier itu juga biasa ada ozon. Nah, reaksi antara radikal bebas dan atau oksidan di dalam tubuh itu akan menciptakan radikal bebas. Radikal bebas itu bisa diproduksi dari beberapa sumber. Kalau yang alami, pertama metabolisme yang menghasilkan energi, baik itu glikolisis sampai fosforasi oksidatif ataupun beta oksidasi, itu semuanya ngasilin radikal bebas. Ya, jadi sama kayak bensin kalau dibakar ngasilin asap, gula dan lemak kalau dibakar di mitokondria ini ngasilin ROS kayak gitu. Itu yang bikin kita tua dan terus lama-lama mati. Yang kedua, reaksi inflamasi karena sel imun itu adalah sel yang paling aktif dalam reaksi redoks. Untuk bunuh bakteri aja dia nembakin radikal bebas gitu. Reaksi inflamasi itu tinggi ROS. Yang ketiga adalah metabolisme xenobiotik. Nah, ini makanya orang nggak makan makanan ultraproses, zat aditif di dalam makanan, pewarna, obat, itu termasuk zat xenobiotik, artinya zat-zat yang tidak ada alami di alam, disintesis. Nah, nanti di metabolisme sama sitokrom 450 di hati, itu ngasilin radikal bebas. Ya. Atau antara reaksi logam atau oksidan yang kita dapat dari luar. Ya, misalnya besi bereaksi dengan peroksida, dia akan menghasilkan radikal bebas. Ya, reaksi pembentukan radikal bebas di dalam tubuh kita bilang namanya reaksi Fenton. Ya, jadi misalnya kayak besi kena peroksida, jadi radikal bebas namanya hidroksi peroksil. H2O2 bertemu dengan H2O2 nanti membentuk hidroksil radikal dan hidroksi peroksil, gitu ya. Nah, nanti kalau ini semua radikal bebas terbentuk, dia pertama kali akan mengenai
membran sel, si PUVA terutama. Kenapa PUVA? Biasanya PUVA atau MUVA. Kenapa? Karena tadi sifatnya PUVA kan dia punya ikatan rangkap, jadi masih bisa bereaksi. Jadi nanti dia akan ngambil satu elektron dari PUVA untuk menjadi senyawa yang tidak radikal. Jadi nanti proses untuk merusak sel itu diawali dengan pembentukan namanya lipid peroksidasi. Jadi nanti si radikal bebasnya berikatan dengan membran sel. Yang pertama tahapnya namanya inisiasi, jadi pembentukan lipid radikal. Jadi nanti puvanya bereaksi dengan senyawa radikal. Katakanlah misalnya di sini bereaksinya sama superoksida. Ya, nanti si puvanya jadi lipid radikal, si superoxide-nya jadi oksigen gitu. Atau kalau misalnya dia bereaksi sama HOO titik gitu ya, nanti dia jadi H2O2, jadi air. Jadi H2O gitu. Nah, kalau udah terjadi inisiasi, nanti yang tahap keduanya namanya propagasi. Propagasi ini reaksi domino. Jadi lipid radikal akan bereaksi dengan oksigen, membentuk lipid peroksil radikal, terus akan merusak PUVA di sebelahnya. Jadi akan merusak membran sel di sebelahnya, si fosfolipid sebelahnya. Jadi nanti fosfolipid yang di sebelahnya jadi senyawa lipid hidroksiperoksida, terus dia membentuk lagi lipid radikal. Jadi akan domino terus sampai seluruh membran sel itu rusak atau rontok gitu. Makanya kalau kita menggunakan kaporit untuk membunuh bakteri, ya bakteri ini akan mengalami hal yang sama dengan membran sel tubuh manusia gitu. Dia akan mengalami lipid peroksidasi. Jadi kalau kita ada makrofag mau membunuh bakteri, ya dia nembakin radikal bebas ke bakteri itu dan bakteri itu akan mengalami lipid peroksidasi. Kayak gitu. Ya. Terus apa yang menyebabkan reaksi ini stop? Antioksidan. Ya, jadi kalau misalnya si lipid radikal bertemu dengan antioksidan, maka antioksidan itu akan menetralisir si lipid radikal sehingga lipid radikalnya kembali ke bentuk semula yaitu PUVA. Sementara si antioksidannya si vitamin E akan berubah jadi tadi vitamin E radikal. Kayak gitu. Atau ada dua sisi lipid radikal di dua sisi yang berbeda, dia bisa stop juga reaksinya. Namanya reaksi terminasi. Jadi kalau misalnya kita punya membran sel, supaya membran selnya nggak rusak sampai rontok habis semuanya, nanti vitamin E yang ada di membran sel itu akan menyetop reaksi propagasi. Contohnya kayak gini ya. Misalnya dia ada satu membran sel yang kena lipid radikal. Maka nanti di sini vitamin E akan memperbaiki si membran sel ini. Nanti vitamin E jadi E radikal. Nanti E radikal dia akan pergi ke daerah kepala-kepalanya si fosfolipid itu. Kita bilang namanya water lipid interface. Pertemuan antara membran sel dengan sitoplasma. Nanti di sitoplasma ada vitamin C, ada NADPH, ada glutathione, ya, ada enzim-enzim yang lain, misalnya kayak superoksida dismutase, ada katalase, gitu-gitu, antioksidan yang gunanya untuk daur ulang si vitamin E, supaya dia kembali jadi vitamin E yang tidak radikal. Tujuannya adalah untuk menyetop supaya senyawa radikal itu nggak masuk sampai ke sitoplasma sel dan nggak merusak misalnya mitokondria atau merusak jaringan ikat di dalam sel, atau kalau misalnya lebih parah, jangan sampai merusak inti sel. Karena kalau dia merusak inti sel, nanti dia bisa membuat DNA patah, terjadi mutasi sel, terus bisa jadi sel kanker atau jadi kecacatan genetik kayak gitu. Ya, gitu deh. Ini yang menyebabkan nanti teori stres oksidatif yang menyebabkan penuaan gitu ya, itu gara-gara banyaknya radikal bebas yang diproduksi sama sel. Oke, mungkin hari ini sampai di sini. Apalagi, apakah ada pertanyaan atau ada yang bingung?
ya. Kalau nanti dokter ditanya dengan soal yang sama, maksudnya ditanya tentang vitamin E, nanti soalnya bisa bervariasi kata-katanya. Ada yang bilang paling alami, ada juga yang bilang paling tinggi kapasitas antioksidannya. Ya. Jadi kalau antioksidan itu sifatnya di dalam reaksi kimia dia mereduksi. Karena kalau oksidan itu kan mengoksidasi sebuah jaringan. Jadi kalau dia antioksidan, maka dia sebenarnya kapasitas reduksinya tinggi. Jadi nomor 4 sekaligus nggak mungkin jawabannya yang B, karena potensial reduksinya rendah. Maka sebenarnya nomor 4 ini soal yang aneh sebenarnya, yang jawabannya banyak yang nggak nyambung. Tapi sebetulnya yang menyebabkan sifat antioksidan dari vitamin E itu adalah bagian kepalanya, bagian cincin fenoliknya, ya. Jadi sebenarnya strukturnya yang menyebabkan dia punya kapasitas antioksidan. Ya ini jadi walaupun jawabannya nggak nyambung, kita jawab aja strukturnya. Itu karena yang lain tuh salah jawabannya. Ya, susunan molekul yang rantai panjang ikatan lengkap konjugasi, ini isopren, itu nggak ada punya kapasitas antioksidan sama sekali. Yang ada kapasitas antioksidan itu palanya, pala cincin fenoliknya tadi. Terus nomor 2, dalam makanan vitamin A biasanya ada dalam bentuk apa? Ya, tadi kalau dari hewan dia dapat dalam bentuk ester retinil, kalau dari tumbuhan dia dapat dalam bentuk karotenoid. Jadi kalau misalnya dijawab, jawabannya makanya harus yang A dan B benar. Gitu ya. Berikut ini adalah bentuk aktif dari vitamin D. Nah, kalau vitamin D yang aktif itu adalah cuma kalsitriol. Jadi jawabannya D. Atau kalau di dalam bentuk kimia, dia 1,25 OH vitamin D3. Ini ya. Nah, kalau nanti dokter ditanya, ada soal-soal yang pakai kata-kata aktif, misalnya, sinar ultraviolet akan mengaktifkan kolesterol sehingga dia menjadi vitamin D. Ya, kemudian dia akan dibawa ke hati untuk diaktifkan di hati menjadi apa? Kalau ada soal-soal seperti ini dan nyebut nama organnya, organ tubuhnya, maka dokter ingat aja hasil produksi dari organ tubuh tersebut. Jadi kalau dari kulit, maka keluarnya akan ada vitamin D3. Vitamin D3 akan pergi ke hati, keluarnya kalsidiol. Ya. Kalsidiol akan pergi ke ginjal, baru keluarnya kalsitriol. Jadi walaupun dia ada kata-kata diaktifkan di hati, dokter jawabnya kalsidiol. Karena produk hati itu adalah kalsidiol. Produk ginjal itu adalah kalsitriol. Jadi jangan sampai salah jawab. Gitu ya. Mau dibilang diaktifkan di kulit, ya jawabannya adalah vitamin D3. Gitu. Nomor 5, ketika kadar kalsium plasma yang turun, maka terjadi apa? Nanti yang pertama adalah hormon paratiroid akan keluar. Ya. Hormon paratiroidnya akan menstimulasi ginjal. Ya, nanti ginjalnya akan mengeluarkan vitamin D yang bentuknya aktif. Jadi jawabannya yang E. Ya. Jadi mekanisme kerjanya kalsium ion di dalam darah akan turun, hormon paratiroid akan pergi ke ginjal, nanti di ginjal vitamin D akan diubah ke bentuk aktif. Ya, yang memproduksi vitamin D dalam bentuk aktif itu ginjal. Jadi jangan pilih organ yang lain. Oke. Oke deh, kalau gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan lain? Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, hari ini sampai di sini. Untuk minggu depan kita bahasnya cuma tentang mineral. Jadi, sorry, bukan minggu depan. Hari Kamis, tanggal 11 ya, Dok. Seperti biasa, mulai jam 16, kita bahas tentang mineral. Jadi kalau bisa dokter baca dulu, terutama yang makro mineral.
Pertama, kalau yang mikromineral, baca tentang zat